Hello, good morning, John T. See me again on thematic learning. Before we start our activity for today, let's pray. Back we give thanks to you, God, so that today we can continue our learning process. Give us wisdom so we can understand our lesson today. In the name of Jesus, we pray to you. Amen. John T. Sudah berhabis suara teacher ya. Okay, now let's open your book page 74 halaman 74 ya. Oke, Jantri. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan contoh SDA di lingkungan sekitar, kemudian melakukan wawancara tentang pelestarian sumber daya alam. Untuk sikap masih sama, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Oke, langsung saja Jontri kita masuk ke Ayo Mengamati halaman 74. Perhatikan bukunya masing-masing ya. Oke. Sumber daya alam yang kita gunakan sekarang, Jontri, tentunya nanti kelak akan kita wariskan ke generasi mendatang. Benar ya? Ya, sekarang coba kamu amati daerah tempat tinggal kamu, ya Jontri. Menurut kamu, apakah sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggal kamu itu semakin lama akan semakin sedikit? Kemudian apa penyebab sumber daya alam itu menjadi semakin sedikit? Coba berikan pendapat kamu melalui pesan suara ya, biar lebih gampang kamu lakukan. Kamu kasih pendapat kamu masing-masing melalui pesan suara. Tapi kalau kamu tidak bisa, kamu bisa menuliskan pendapat kamu di buku tugas tematik. Oke, next. Ayo membaca. Perhatikan yang di bawahnya ya, Nak. Menjelaskan contoh sumber daya energi di lingkungan sekitar. Dengarkan baik-baik ya, Jontri. Jontri, kamu tahu nggak kalau di antara sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, sumber daya alam yang ada, itu terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi? Tahu nggak? Ya mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Oleh karena itu, Jontri, sumber daya alam yang seperti itu kita kenal dengan istilah sumber daya energi. Lalu teacher, apa bedanya sih sumber daya energi dan sumber energi? Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang pertama, sumber energi. Kalau dikatakan sumber energi, berarti sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Benar ya? Ya. Baik energi yang dihasilkan secara langsung ataupun melalui proses perubahan terlebih dahulu. Kemudian, apa bedanya dengan sumber daya energi, teacher? Nah, kalau sumber daya energi, ini sumber daya alamnya, ya. Sumber daya alamnya yang dapat diolah oleh manusia, yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Paham sampai di situ ya? Paham perbedaannya ya, Jontri? Ya. Manusia memanfaatkan energi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, sumber daya alam ini juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Apa aja contohnya, teacher? Nah, kamu bisa lihat buku kamu ya, Nak. Di halaman 74, yang pertama itu ada matahari. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Jontri, matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Jadi, kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan di bumi. Tumbuhan, manusia, hewan itu memerlukan matahari, khususnya tumbuhan.
itu memerlukan matahari untuk melakukan proses memasak makanan yang kita kenal dengan istilah fotosintesis. Nah, dari hasil fotosintesis tersebut itu akan menghasilkan oksigen yang dapat dimanfaatkan manusia untuk bernafas. Bukan hanya manusia, ya, tetapi makhluk hidup, manusia, hewan. Paham ya? Untuk poin pertama, John 3. Oke, poin belum masuk yang poin kedua ya. Manusia juga memanfaatkan energi panas matahari itu untuk berbagai keperluan mereka sehari-hari, seperti menjemur pakaian, menjemur kerupuk, menjemur padi. Banyak ya, John 3. Namun, seiringnya majunya teknologi, manusia juga memanfaatkan energi cahaya matahari ini untuk membangkit listrik, ya. Kemudian yang kedua, angin. Angin itu apa sih, teacher? Angin itu adalah artinya udara yang bergerak, ya. Jadi angin, John 3, itu menyimpan energi yang cukup besar. Jadi saking besarnya energi yang terdapat dalam angin, itu dapat dimanfaatkan manusia untuk membangun turbin angin. Pernah lihat nggak turbin angin? Kalau di televisi, teacher rasa kamu sudah pernah lihat ya turbin angin. Iya, turbin angin ini nantinya akan digunakan untuk merubah energi angin menjadi energi listrik. Paham sampai di situ ya, John 3? Ya. Kincir angin tradisional itu mampu mengubah energi angin menjadi energi gerak yang nantinya akan digunakan untuk menggiling gandum. Nah, itu kincir angin tradisional. Jadi ada perubahan energi di sana. Energi angin dia akan dirubah menjadi energi gerak yang nantinya dapat digunakan untuk menggiling gandum. Nah, selain itu, John 3, angin juga dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk membawa mereka pulang ke daratan ketika mereka telah selesai berlayar. Sudah pernah lihat ya? Iya, pasti sudah pernah. Oke, yang ketiga, air. Nah, berbicara tentang air ini nggak ada habisnya ya, John 3. Air itu memiliki energi kinetik, ya. Energi kinetik ini, John 3, dapat dirubah menjadi energi listrik. Paham sampai di situ ya? Ya. Energi air yang berasal dari ombak di laut itu juga dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Ya. Energi gerak dari ombak laut itu menjadi energi listrik melalui generator atau generator yang diletakkan di dasar laut. Jadi generator ini diletakkan di dasar laut, kemudian energi yang berasal dari ombak laut tadi itu akan diubah menjadi energi listrik melalui generator tadi. Ya, oke. Next, number 4, panas bumi atau yang kita kenal dengan istilah geothermal. Ya. Panas bumi ini merupakan energi alternatif yang menguntungkan dan terbarukan. Di John 3. Nah, panas bumi itu dihasilkan dari mana, teacher? Ya, panas bumi itu dihasilkan oleh bumi dan tidak dapat habis. Kenapa, teacher, panas bumi itu nggak bisa habis? Jawabannya adalah karena bumi itu menghasilkan panas secara terus-menerus. Jadi otomatis panas bumi itu tidak akan habis. Nah, ada beberapa pembangkit listrik loh, John 3, yang menggunakan panas bumi. Energi panas bumi, dan ini sudah banyak dimanfaatkan oleh banyak negara. Kenapa banyak negara yang menggunakan panas bumi? Kenapa, Nak? Hah? Karena panas bumi itu tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Jadi sangat aman untuk digunakan. Oke, yang kelima. Yang kelima itu ada yang terakhir ya, Nak.
ada biomasa. Apa sih teacher biomasa? Kok saya baru dengar kata biomasa? Ya, biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari organisme. Artinya, biomasa itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa, teacher? Teacher kasih satu contoh. Ya, biomasa ini bisa berasal dari kotoran hewan dan limbah-limbah pertanian. Yang nantinya energi biomasa ini, Jontri, dapat menghasilkan biogas yang dapat dijadikan bahan bakar. Teacher pernah lihat atau teacher pernah tonton di televisi kotoran sapi. Kamu pernah tahu ya, kotoran sapi di daerah Jawa, kalau teacher tidak salah ya, di daerah Jawa itu mereka menggunakan kotoran sapi, kotoran ternak sapi mereka untuk dijadikan energi biomasa yang nantinya akan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Ya. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan teacher tadi, Jontri, ada 5 ya, Nak. Ya. Yang pertama tadi ada matahari, ada angin, air, panas bumi, dan biomasa. Nah, berdasarkan penjelasan teacher sebelumnya, kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 76, nomor 1 sampai 3. Yang ini. Kelihatan ya, Jontri? Ya, nanti kamu bisa kerjakan di buku tugas. Next, yang terakhir, kita akan melakukan wawancara tentang pelestarian sumber daya alam. Ya, Jontri. Kita harus bersyukur loh, Jontri, atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu sangat melimpah. Ya. Jadi oleh karena itu, kita wajib untuk menjaga kelestariannya. Sekarang, Jontri, coba kamu amati kegiatan yang sering dilakukan warga daerah di tempat tinggal kamu yang mempengaruhi kondisi alam. Ya, jadi kamu amati dulu. Kamu amati kegiatan apa yang sering dilakukan warga masyarakat sekitar tempat tinggal kamu yang mempengaruhi kondisi alam. Ya. Lalu, hasil pengamatan kamu itu kamu tuangkan ke dalam tabel yang ada di halaman 76. Yang ini ya. Kelihatan ya tabelnya, Jontri? Iya. Nanti kamu tuangkan di sana hasil pengamatan kamu. Yang terakhir, hari ini Jontri kita akan mengerjakan seperti biasa ya. Ayo merangkum dan ayo berlatih yang ada di halaman 78 nomor 1 sampai 4. Oke? Jontri, teacher harap kamu tidak bosan dengan video pembelajaran kita setiap harinya. Ya, pokoknya jangan bosan-bosan lihat muka teacher Desniana. Ya, biar kamu juga nggak benci sama pelajarannya. Oke, Jontri. Ya, teacher rasa cukup sekian untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Bye.